Oke, Bu Arum mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat ini sambil Bu Arum jelaskan ya. Kita akan belajar mengenai ASEAN. Nah, ASEAN ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, suara Bu Arum juga kedengaran ya. Oke, bismillah. Kita hari ini akan belajar mengenai ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah organisasi geopolitik yang dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara. Nah, sebelum jauh kita ngebahas tentang ASEAN, Bu Arum akan menjelaskan mengenai benua dulu. Ya, benua dulu. Apa sih itu benua? Nah, benua itu masih kelihatan tulisan ASEAN-nya enggak? Atau ketutup? Masih. Masih ya? Oke, enggak ketutup ya? Enggak. Oke, enggak. Jadi ASEAN. Jadi benua itu kan ada bermacam-macam nih ya. Benua itu adalah kontinen atau daratan ya yang memiliki luas yang permukaan yang luas. Nah, oleh karena itu sesuai dengan konvensi ya, kriteria ideal bahwa setiap benua adalah daratan yang terpisah. Nah, adalah konvensi sepanjang sejarah karena dari 7 daratan yang diakui. Jadi jadi benua itu dikelompokkan berdasarkan konvensi. Konvensi itu apa? Konvensi itu kesepakatan. Nah, jadi kan ada tuh benua-benua di dunia ini ya terpisah. Daratan-daratan besar yang terpisah oleh lautan, samudra. Nah, itu dibagi tuh. Dibagi, jadi ada beberapa benua. Nah, ada benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, ya, benua Australia. Nah, gitu. Nah, terus di benua Asia sendiri itu terbagi lagi. Saking luasnya benua Asia. Nah, jadi benua Asia itu benua yang paling luas dari benua-benua lainnya. Maaf ya, baru batuk. Nah, terus habis itu apa tadi sampai mana? Kan lupa gara-gara batuk. Oke. Benua Asia itu benua yang terluas daerahnya. Oleh karena itu benua Asia itu dibagi lagi. Ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan. Ya. Kalau Asia Tengah itu ada Rusia, ada Uzbekistan, ya. Terus ada apalagi ya, Georgia, ya, negara Georgia. Terus habis itu Asia Timur. Nah, Asia Timur itu seperti Korea, Korea Selatan, Korea Utara. Kemudian habis itu Jepang. Nah, itu Asia Timur. Nah, kalau Asia Tenggara tuh kita ini, ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja. Kalau Asia Selatan di sana-sana tuh ada India, Afghanistan, ya, Nepal, Bangladesh. Kemudian kalau Asia Barat, nah kalau Asia Barat ini ada Arab Saudi, ya, ada Arab Saudi, terus ada Palestina. Nah, gitu. Jadinya dan setiap Asia nih kan beberapa Asia kayak Asia Timur, Asia Tenggara itu biasanya memiliki kebudayaan atau letak geografisnya yang mirip-mirip seperti Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu Asia Tenggara ini berkumpullah membuat satu organisasi. Suara Borum kedengeran masih? Soalnya internetnya. Ntar Bu Arum ganti internet Bu Arum aja dulu ya. Soalnya internetnya ini tulisannya tidak stabil, takut mati. Ntar. Oke, halo? Halo. Oke, lanjut ya. Nah, Ya, Bu. Jadi Asia Tenggara, Asia Timur, sesama Asia Timur, mereka memiliki
bentuk geografis daerah yang sama, iklim-iklimnya tuh yang mirip gitu. Kayak Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, itu kan mirip-mirip ya, ada musim saljunya juga gitu kan. Nah, kalau kalau Tenggara, Tenggara ini Malaysia, Indonesia, Singapura, kan mirip-mirip juga ya. Thailand hanya ada musim panas dan musim hujan. Terus habis itu pencahariannya masyarakatnya juga sama karena bentuk daerahnya mirip-mirip sama-sama. Jadi sama-sama ada petaninya, beras juga ya kan gitu. Jadinya oleh karena itu Asia Tenggara ini bersatu membentuk yang namanya ASEAN. Nah, ASEAN ini salah satu organisasi geopolitik. Nah, ASEAN ini kepanjangannya adalah nih, bentar ya. Association of Southeast Asian Nation adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam bahasa Indonesianya, ASEAN ini disebut dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, gitu. ASEAN ini dibangunnya kapan sih? Didirikannya kapan? Nah, didirikannya ASEAN ini berdirinya di Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Ya, kemudian lanjut. ASEAN ini ada tujuan-tujuannya. Nah, seperti yang tadi Bu Arum bilang ya, kenapa sih Asia Tenggara ini membuat salah satu organisasi geopolitik yang bernama ASEAN? Pasti ada tujuannya, ya, karena mereka ini geografis yaitu mirip-mirip tadi, sosial budaya mirip-mirip, akhirnya mereka membuatlah nih ASEAN. Nah, tapi baru mau kasih tahu lagi, tadi itu kan ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, itu ada negara-negara pendirinya. Jadi yang mempelopori ya, yang mempelopori itu ada negara-negaranya, ada Filipina. Filipina itu diwakili oleh tokoh politiknya Narciso Ramos. Kemudian kalau Indonesia, tokoh politiknya yang mewakili saat itu adalah Bapak Adam Malik. Kemudian kalau Singapura, S. Raja Ratman. Kalau Malaysia yang mempeloporinya Tun Abdul Rajak. Kalau Thailand, Tanat Koman. Nah, jadi 5 negara ini nih pendiri ASEAN. Mereka tuh yang pertama kali mengadakan rapat itu ya di Thailand itu, yuk kita sama-sama bikin organisasi ASEAN ini dengan tujuan sebagai berikut. Nah, tujuannya apa sih? Supaya apa? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, seperti yang tadi Bu Arum jelaskan ya, bahwa Asia Tenggara ini memiliki iklim yang mirip, yang sama. Kemudian bentuk daerahnya, bentuk geografisnya itu sama, mirip-mirip. Jadi ekonominya itu mau dilesatkan nih, mau dipercepat, ya kan? Misalkan nih si Malaysia ngomong, Indonesia punya apa nih sosial budayanya yang bisa dikenalkan di Malaysia sama kayak Indonesia. Guys, hey Singapura, aku punya beras nih, beras asli dari Indonesia nih. Ayo beli, ngerasain berasku. Nah, terus akhirnya bisalah mereka berkolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya mereka gitu. Kayak budaya Indonesia ya kan, yang asli punya Indonesia seperti apa? Kain batik ya kan. Nah, kain batik itu dijual ke negara-negara awalnya itu kan karena dulu itu mungkin belum bisa langsung seluruh benua ya, jauh-jauh, jadi di Asia Tenggara dulu kerjasama memperkenalkannya, terus semakin jauh, semakin akhirnya sekarang dikenal oleh dunia. Terus sosial ekonominya agar lebih cepat. Nih, tujuan yang pertama dibangunnya ASEAN itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian lanjut,
meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Jadi kalau misalkan kita punya aliansi nih ya, kalau di game tuh kan ada aliansi game ini bergabung sama akun ini supaya lebih kuat gitu kan. Nah sama nih Asia Tenggara nih karena memiliki daerah-daerah yang sama, sosial budayanya mirip-mirip, bahkan Malaysia sama Indonesia kan sama-sama ya bahasanya itu sama-sama ada Melayu-Melayunya kan, jadi lebih paham. Nah, jadi mereka ayo kita bersatu padu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional gitu. Lanjut lagi, kemudian tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama yang aktif. Seperti yang tadi ya, kerjasama-kerjasama ya tentang sosial, budaya, dan ekonomi, dan kedamaian tadi. Kemudian lanjut, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana, pelatihan, dan penelitian. Jadi karena itu ya iklimnya sama, terus kebiasaan manusianya sama. Jadi kalau misalkan iklimnya sama tuh pasti manusianya itu memiliki ketahanan tubuh yang mirip-mirip sama. Beda sama kalau kita sama orang Korea. Mungkin mereka ini ya, karena ada salju jadi dia lebih misalkan tidak tahan panas, sedangkan kita mungkin tidak tahan dingin. Jadi akan lebih sulit kalau bekerja samanya dengan eee, negara yang berbeda banget dengan kita. Nah, ini saling memberikan bantuan bentuk saran, sarana, pelatihan, dan penelitian. Penelitian-penelitian gitu ya. Terus bantuan juga seperti kayak kemarin di tahun 2014 ya, yang ada tsunami di Aceh. Nah, kalau misalkan orang Amerika mungkin mau bantu, tapi akan lebih sulit karena lebih jauh ya. Karena ini butuhnya cepat, butuh bantuan cepat, oleh karena itu inilah tujuan ASEAN. Jadi kalau misalkan, kelompok ini misalkan Malaysia ngelihat, oh Indonesia ini lagi ada harus dibantu, jadi kan lebih cepat gitu bantuannya, lebih cepat datangnya, kayak gitu. Kemudian lanjut, tujuan selanjutnya adalah bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Nah, seperti yang tadi Bu Arum bilang ya, kembali lagi bahwa negara-negara Asia Tenggara itu memiliki iklim yang sama. Terus letak geografisnya, bentuk-bentuk pegunungannya, daratannya itu hampir-hampir sama. Oleh karena itu, bidang pertanian dan industrinya ini sama-sama gitu ya. Sama-sama, mereka juga ada petani juga di sana. Kayak gitu. Jadi dia bekerja samanya lebih mudah. Nah, terus lanjut lagi. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini dikaji lagi lebih dalam gitu. Kemudian memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional gitu. Nah, kalau internasional tuh lebih ke dunia ya. Kalau ini kan tadi kita mencakup ASEAN tuh mencakup Asia Tenggara. Nah, jadi itulah tujuan-tujuan dibangunnya organisasi ASEAN. Ada 7 ya. Nah, gitu. Lanjut. Nah, negara-negara pendiri ASEAN seperti yang tadi Bu Arum bilang ya, ada Indonesia. Nah, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Agak sulit ya namanya Pak ya untuk disebut. Lanjut, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rajak. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam. Kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Nah, inilah negara-negara pendiri ASEAN. Nah, ada berapa ini? Ada 5. Awalnya itu hanya negara 5 ini yang bergabung membuat aliansi. Oke. Selanjutnya, setelah itu mereka bekerja sama, akhirnya banyak yang ikut selain negara-negara. Nah, ini negara-negaranya yang sekarang mengikuti menjadi anggota, ikut menjadi anggota pendiri ASEAN.
Nih, coba ya. Dengar nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini. Jadi itulah ya. Jadi itulah negara-negara bergabung lagi. Jadi ada 10 negara. Itu awalnya tadi hanya 5 tadi gitu. Nih, ya. Oke, sudah selesai. Stop. Nah, jadi hari ini kita mengenal tuh ASEAN ya, mengenal ASEAN, organisasi ASEAN. Tujuan-tujuannya, terus negara-negara pendirinya ya, negara pelopor-pelopornya, kemudian anggota-anggotanya. Ya, awalnya ada 5, sekarang ada 10. Nah, di sini di buku tema di halaman 9 itu dibahas mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ya kan? Ada negara-negara ASEAN yang memiliki sosial dan kebudayaan yang sama. Ya. Oleh karena itu tadi dibuatlah negara ASEAN karena mereka memiliki sosial dan budaya yang sama-sama. Nah, kalian boleh dibaca. Di sini ada Brunei Darussalam, Malaysia ya di buku tema. Sudah punya semua buku temanya? Nah, kalian baca letak geografis Asia Tenggara itu. Tema berapa, Bu? Bentar ya. Bentar. Ini kan, Bu? Tema shop. Oke, lanjut. Nah, tadi tuh ya, di sini ada halaman 13 tuh, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara ya, di antara 3 perairan. Jadi samudra. Jadi batas-batas Asia Tenggara itu sebelah utara ada Tiongkok dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Australia. Sebelah timur ada perbatasannya Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kalau sebelah barat ada Samudra Hindia, India, dan Bangladesh. Itu tadi adalah batas-batas Asia Tenggara. Jadi nanti boleh dibaca bukunya ya. Dibaca bukunya yang halaman 9 itu sampai 12. Kalian lihat apa saja sih kesamaan-kesamaannya, sosial budayanya, kalau mau lebih detail di situ. Jadi kalian harus rajin-rajin membaca agar lebih mudah menyerap pembelajaran ya. Kalau sering-sering baca nanti jadi akan lebih paham, oh ini maksudnya apa gitu. Karena nanti kan kalau tugas-tugas itu pasti ada bacaan-bacaan yang panjang. Nah, gitu ya. Tadi itu adalah organisasi yang namanya ASEAN, Association of Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations, salah Bu Arum. Oke, sudah selesai belajarnya? Sudah. Terus apa biasanya kalau udah selesai? Tugas. Gimana tugas yang kemarin? Udah selesai, semuanya bikin percobaan. Apa ada? Oke, baru mau nanya dulu. Boleh dinyalain suaranya nggak apa-apa sekarang. Ada tidak perubahan yang terjadi pada bawang merah hari ini? Sudah ada atau belum? Belum ada? Nggak ada dulu. Nggak ada. Akarnya muncul dikit nggak ada juga? Belum ada. Oke. Aku muncul dikit. Siapa yang muncul dikit akarnya? Coba angkat tangan. Belum ada perubahan. Belum ada. Belum ada. Cynthia, Bu. Oh, Cynthia sudah muncul Cynthia. Sudah muncul dikit. Udah tapi Oh, sudah tapi sedikit. Ya nggak apa-apa.
Yang belum ada perubahannya nggak apa-apa, ditulis saja belum ada perubahan gitu. Siapa tahu dia jadi bawang merah terus tiba-tiba berubah jadi bawang bombay ada, nggak ada juga. Ya, siapa tahu dia tiba-tiba sakti ya bawang merahnya. Oh belum. Oke, kalau punya Bu Arum kemarin bawangnya udah keluar sedikit akar-akarnya, sedikit tapi. Ada pucuknya Bu kalau punya aku Bu. Ada Tapi pucuknya. kecil. Oke, tapi Iya kecil. tapi kecil Bu. Dia ditulis, berarti perubahannya ada pucuk gitu ya, tumbuh pucuk. Nah, ini yang kameranya mati ini kenapa? Masih tidur kah? Oke. Sekarang siapkan bukunya dan alat tulisnya. Soalnya ditulis, kemudian nanti dijawab setelah selesai Zoom. Jadi hari ini Zoom-nya satu aja, satu kali aja. Setelah itu kalian mengerjakan tugasnya. Yang sudah langsung dikirim ke Bu Arum. Biar Bu Arum bisa langsung koreksi ya. Hari ini ditulis soalnya. Di buku IPS ditulis hari Jumat tanggal 16 Juli. Oke, mulai. Oh ya. Kalau belum Bu Arum mute dulu ya. Bu Arum mute dulu semuanya ya, biar Bu Arum ngomongnya nggak teriak-teriak. Oke. Kalau sudah nomor 1, nanti Bu Arum ulang-ulang kok. Yang belum siap masih nulis tanggal, Bu Arum akan ulang-ulang. Nomor 1. ASEAN adalah organisasi geopolitik. ASEAN adalah organisasi geopolitik. Ayo tulis Andi, tulis beneran. Baru melihat nol satu-satu ini yang kelihatan nulis. Ayo, ditulis ya, yang beneran ya. ASEAN adalah organisasi geopolitik yang didirikan di mana dan tanggal berapa. ASEAN adalah organisasi geopolitik yang didirikan di mana dan tanggal berapa. Oke, jawabannya nanti saja ya. Jawabannya setelah soalnya selesai, terus bawahnya tulis jawaban. Gitu. ASEAN adalah organisasi geopolitik yang didirikan di mana atau di negara mana dan tanggal berapa. Tapi kalau sudah tulisnya di mana aja nggak apa-apa ya. Nomor 2. Negara pendiri ASEAN ada 5. Ya, negara-negara pendiri ASEAN ada 5. Sebutkan negaranya dan perwakilannya. Jadi negara Indonesia tadi kan diwakili oleh Adam Malik. Nah, seperti itu ya. Negara-negara pendiri ASEAN ada 5. Sebutkan negara beserta atau negara dan bolehlah sama aja. Negara dan perwakilannya. Bu lagi Bu, ngelek-ngelek tadi Bu. Oke, ngelek-ngelek ya. Negara-negara pendiri ASEAN ada 5.
negara-negara pendiri ASEAN ada 5. Sebutkan negara beserta tokoh pendirinya atau beserta perwakilannya. Tadi gitu ya, beserta perwakilannya. Negara-negara pendiri ASEAN ada 5. Sebutkan negaranya dan perwakilannya atau tokoh yang mewakilinya, samalah. Contohnya Indonesia ada Malik, ya. Tuh baru udah kasih contoh satu. Kemudian yang nomor 3. Sebutkan tujuan didirikannya ASEAN. Sebutkan tujuan didirikan organisasi ASEAN. Sebutkan tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Sebutkan tujuan didirikan organisasi ASEAN. Oke. Udah? Nah, nomor yang terakhir, nomor 4. Ini kalian boleh... ulangi lagi. Oh, oke. Sebutkan tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Tadi tujuannya ada 7 ya, jadi disebutkan. Oke, yang nomor 4, yang terakhir. Ini kalian tugasnya nanti cari, boleh di internet, boleh di buku sini juga sepertinya ada. Tapi kalian cari di halaman berapa ya. Tuliskan titik 2 gitu ya. Titik 2 atas bawah. Ibu kota. Tuliskan titik 2 ibu kota. Koma. Mata uang. Ya, tuliskan titik 2 tadi ibu kota. Terus koma mata uang. Koma lagi. Kepala negara. Koma bentuk negara. Nanti yang ketinggalan didengerin aja lagi videonya Bu Arum ya. Koma, bahasa, dan lagu kebangsaan. Dari 5 negara pendiri ASEAN. Dari 5 negara pendiri ASEAN. Jadi tadi yang ditulis ada ibu kotanya, ya. Terus mata uangnya, bentuk negaranya, kepala negaranya, bahasa, dan lagu kebangsaan dari 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalian boleh lihat di buku, boleh ditonton lagi video Bu Arum, atau cari di internet, di Google ya. Nah, sudah. Jadi hari ini kita belajar tentang ASEAN. Nah, gitu. Nanti besok, insya Allah, kita Zoom lagi. Ya.
Kalau hari Pelajaran ini apa, Bu? pelajaran SBDP. SBDP. Iya ya, besok Sabtu kan? Oke. Oke, sudah semuanya? Sudah ya, Bu Arum pamit. Ya, Bu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau bisa langsung dikerjakan, nggak usah ditunda-tunda. Langsung dikirim biar selesai sudah tanggung jawabnya. Ya, daripada ditunda-tunda, nanti lupa. Oke, sekian. Terima kasih anak-anak Bu Arum yang sudah semangat, yang udah mau ngikuti Zoom hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya buat yang muslim ya. Terus nanti Ibu nih yang juga sehat, Bu. iya, amin. Semoga Bu Arum, anak-anak Bu Arum ini semua sehat semua ya. Oke. Bu Arum tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.